Kita telah melihat Ferrari yang jelas-jelas mengalami peningkatan setelah kualifikasi sprint di Miami. Mereka membuat lompatan ke depan dalam hal sasis dan aerodinamika meskipun masih sedikit tertinggal dalam hal mesin dan manajemen energi. Dalam video hari ini kita akan menganalisis pernyataan dari Leclerc, Hamilton, dan Vasseur. Mari kita lihat posisi Ferrari saat ini. Kita harus melihat seberapa banyak Leclerc kehilangan kecepatan puncak di SQ3 dibandingkan dengan SQ2. Dibicarakan ada selisih 11 km per jam, tapi mari kita lihat alasan dibalik kehilangan ini. Kita juga harus melihat pembaruan dari McLaren, sayap Macarena dari Red Bull, dan juga melihat berbagai posisi tim, serta apa yang harus kita harapkan untuk sprint race dan balapan besok. Dengan itu, mari kita mulai sekarang juga. Frederic Vasseur tidak mencari-cari alasan setelah kualifikasi di Miami. Ya, lintasan memang sedikit lebih dingin di akhir, dia sendiri yang mengakuinya, tapi tim prinsipal Ferrari sangat tahu bahwa masalahnya ada di tempat lain. Ada sedikit rasa frustrasi, kita harus memahami apa yang telah kita lakukan salah karena kita tidak berhasil menyatukan semuanya. Kata-kata jujur yang menggambarkan situasi di mana potensinya ada, tapi ada sesuatu yang terus saja terlewatkan. Masalah utamanya, seperti biasa di awal musim 2026 ini, adalah di lintasan lurus. Kita kehilangan beberapa per 10 detik lagi hari ini, kata Vasseur. Data mendukung pernyataannya. Ferrari SF26 benar-benar tertinggal di dua lintasan lurus utama di Miami secara jelas dengan hampir 7 km per jam kekurangan kecepatan di lintasan lurus antara tikungan 8 dan tikungan 11, di mana energinya benar-benar habis lebih cepat dari yang diperkirakan karena sudah digunakan pada run-up sebelumnya. Bagian sasis terus menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, tetapi bagian tenaga dan energi tetap menjadi titik lemah. Namun Vasseur memandang balapan dengan cukup optimis dan itu bukan sekadar retorika. Masalahnya tidak terlalu terlihat dalam konfigurasi balapan jelasnya dan ini berarti besok segalanya bisa terjadi. Kecepatan dalam jangka panjang adalah salah satu kekuatan utama Ferrari SF26 dan sang tim prinsipal mengetahuinya. Kecepatan balapan pagi ini cukup baik soal start yang merupakan kekuatan tradisional Ferrari. Vasseur menahan antusiasme, kami bukan yang terbaik tapi yang paling konsisten. Dan ia menambahkan peringatan yang jelas, kita tidak boleh bertaruh segalanya pada start. Dari segi teknis, Ferrari SF26 di Miami hadir dengan paket pembaruan yang signifikan. Kita telah melihat perubahan pada sayap depan dengan efek outwash yang lebih besar di area end plate. Kita juga telah melihat perubahan pada bagian barge board yang berfungsi mengarahkan udara ke bagian luar lantai dan juga ke area luar mobil balap sehingga menghasilkan efek outwash juga pada bagian tersebut. Perhatikan juga perubahan di bagian belakang seperti diffuser, end plate pada sayap belakang, serta sayap Macarena versi 2 yang berfungsi untuk mengoptimalkan efisiensi aerodinamika mobil balap dan meningkatkan kecepatan puncak Ferrari. Dan kita juga telah melihat beberapa perubahan pada lantai khususnya di area bawah mobil. Singkatnya, banyak pembaruan untuk Ferrari, begitu juga dengan McLaren yang juga membawa banyak pembaruan aerodinamika. Kita telah melihat dua mobil yang benar-benar berbeda, baik Ferrari maupun McLaren, dan keduanya adalah mobil yang paling banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan balapan di Jepang yang berlangsung sebelum jeda bulan April. Jadi, dari segi teknis, Ferrari SF26 telah membuat lompatan besar ke depan, namun detail yang paling menarik muncul dalam analisis kualifikasi yang berkaitan dengan manajemen energi berdasarkan jenis kompon ban. Dengan membandingkan putaran Leclerc di SQ2 dengan rata-rata di SQ3 menggunakan ban lunak, muncul perilaku yang bertentangan dengan intuisi. Ban lunak mendorong pembalap untuk menginjak gas lebih awal saat keluar dari tikungan 3 dan menunda mengangkat pedal gas di tikungan 6, sehingga mendapatkan sekitar 1/10 detik di bagian es berkat grip ekstra dan energi yang dipulihkan. Sampai di sini semuanya baik-baik saja. Masalahnya adalah pola mengemudi seperti ini mengonsumsi energi lebih cepat dan di lintasan lurus antara tikungan 8 dan tikungan 11, tenaga mesin dipotong, kecepatan berkurang 7 km per jam dan kehilangan waktu bersih 2/10 detik. Pertukaran yang tidak sepadan. Interpretasi yang paling meyakinkan adalah bahwa perbedaan dalam deployment antara dua stint tersebut bukanlah pilihan strategis, melainkan konsekuensi yang hampir otomatis dari perilaku ban medium dan ban soft yang membuat Leclerc mengemudi dengan cara berbeda meskipun belum tentu itu yang paling optimal. Sebagai pendukung pembacaan ini, ada juga putaran-putaran Piastri, di mana pola yang sama terulang dengan jenis ban yang sama, meskipun dengan selisih yang lebih kecil karena McLaren mampu mengelola energi lebih baik melalui mesin Mercedes dibandingkan Ferrari. Dan kemudian ada pernyataan Leclerc setelah sesi kualifikasi 3, kami hanya berjuang untuk membawa ban soft ke jendela kerja yang tepat. Kesulitan itu kemungkinan besar memicu serangkaian kesalahan kecil yang terlihat di tikungan 11, tikungan 16, dan tikungan 17 yang jika digabungkan menjadi faktor pembeda.
Kesimpulannya jelas, dengan pengelolaan ban soft yang tepat, Ferrari seharusnya bisa bersaing untuk pole position. Sebaliknya, Leclerc kehilangan 11 km per jam dibandingkan dengan SQ2, bahkan sudah 6 km per jam dibandingkan dengan SQ2 itu sendiri, dengan garis pemisah yang terus bertambah, seperti yang terjadi ketika tenaga kurang. Singkatnya, ada sesuatu di SQ3 yang jelas-jelas tidak berjalan dengan baik. Jadi kita telah melihat lonjakan besar dari McLaren di balapan Miami ini yang membawa mobil B dengan desain yang benar-benar diperbarui. Kita telah mendengar Andrea Stella yang mengatakan, ini akan menjadi musim yang mirip dengan tahun 2024, di mana McLaren memulai dengan buruk lalu banyak bangkit sepanjang musim. Dan memang, pole position untuk sprint diraih oleh Lando Norris dengan waktu 1 menit 27,8 detik. Lalu kita melihat posisi kedua diraih oleh Kimi Antonelli yang melakukan putaran terakhir dengan sangat baik, membawa Mercedes kembali ke barisan depan di posisi start pertama, dan Oscar Piastri di posisi ketiga, sementara Ferrari harus puas di posisi keempat dengan Leclerc dan ketujuh dengan Hamilton, dengan kedua pembalap mengalami banyak kesulitan, terutama di sesi kualifikasi 3, jadi dengan ban lunak dengan soft, justru karena mereka harus menekan lebih keras di tikungan-tikungan cepat menggunakan lebih banyak energi listrik yang kemudian jadi lebih sedikit tersedia di lintasan lurus. Memang terlihat juga dari data telemetri bagaimana Ferrari sangat kesulitan di lintasan lurus untuk mempertahankan kecepatan puncak yang diperlukan guna menutup jarak dengan para pesaing, sementara Mercedes dan Red Bull yang memiliki mesin terbaik justru memiliki kecepatan puncak yang lebih tinggi. Mercedes karena memang memiliki mesin yang bagus dan efisiensi yang baik, sedangkan Red Bull membawa sayap Macarena yang mampu mengoptimalkan dan membuat Red Bull lebih efisien sehingga bisa lebih cepat di berbagai lintasan lurus. Sementara itu, McLaren berada di tengah-tengah antara Mercedes dan Ferrari, jadi mereka kencang di lintasan lurus, lebih cepat dari Ferrari, dan pada saat yang sama juga bisa lebih cepat dari Mercedes di tikungan cepat maupun tikungan lambat, dan tentu saja bahkan lebih cepat dari Red Bull. Jadi kita lihat bahwa McLaren memang berada di tengah-tengah di semua tikungan, sementara Ferrari sangat kesulitan di berbagai lintasan lurus, terutama dalam manajemen energi saat kualifikasi. Namun hal ini tidak akan kita temui saat balapan, karena saat balapan dengan ban yang lebih keras, Ferrari tampil lebih baik, mampu mengekspresikan potensinya dengan lebih baik, dan menjadi lebih konsisten. Jadi perhatikan bahwa pada titik ini di sprint race kita mungkin akan melihat Ferrari yang lebih kuat bahkan dibandingkan McLaren menurut pendapat saya. Sebaliknya dalam kualifikasi di mana mereka juga telah mengurangi energi yang tersedia dalam satu putaran khusus untuk kualifikasi, Ferrari lebih kesulitan dalam manajemen energi dan akibatnya memiliki energi yang lebih sedikit dibandingkan lawan-lawannya yang kemudian berujung pada tenaga yang lebih kecil di lintasan. Inilah yang dikeluhkan baik oleh Leclerc maupun Hamilton. Leclerc merasa lebih nyaman dengan konfigurasi Ferrari yang baru dengan pembaruan dan ia mendukung pembaruan yang dibawa ke lintasan. Hamilton masih sedikit skeptis, ia mengharapkan lompatan kemajuan yang lebih besar. Dan bukan hanya Ferrari yang memiliki masalah untuk dipecahkan di Miami. Gambaran yang muncul dari sesi kualifikasi jauh lebih kompleks dan layak untuk dilihat secara keseluruhan. McLaren membawa versi B mereka dan itu berhasil. Ini bukan sekadar pembaruan kosmetik, mobil balap mereka benar-benar mengalami kemajuan nyata dan ditambah lagi dengan pemahaman mesin yang jauh lebih baik dibandingkan awal musim. Hasilnya, dalam sesi ini, McLaren MCL39 menjadi acuan. Norris di salah satu sirkuit favoritnya melakukan apa yang paling ia kuasai, menyatukan semuanya saat momen penting. Dengan cuaca panas, kemampuannya menemukan keseimbangan yang tepat bahkan pada ban benar-benar terlihat jelas. Sebaliknya, dengan cuaca panas seperti ini, Mercedes sedikit lebih kesulitan dibandingkan awal musim, di mana kita melihat semua balapan dengan aspal yang lebih dingin, dan Mercedes tampil lebih baik, yang menjadi tanda bahwa Mercedes kurang mampu mengelola ban dibandingkan McLaren. Mercedes, sebaliknya, tanpa putaran terakhir luar biasa dari Antonelli, akan secara mengejutkan berakhir di baris ketiga. Kombinasi tikungan lambat dan cepat serta kebutuhan untuk bekerja dengan setelan mobil yang kaku dan lembut secara bergantian tampaknya membuat mereka kesulitan. Akan menarik untuk melihat bagaimana mereka berkembang sepanjang akhir pekan ini. Kita tidak boleh menganggap Mercedes sudah kalah karena mereka tetap menjadi tolok ukur, namun Kimi Antonelli benar-benar menunjukkan sesuatu yang istimewa di saat yang menentukan. Sebuah ledakan bakat dan sinyal tantangan pertama yang nyata kepada Russell, yang lebih kesulitan dan tahu bahwa jalannya masih sangat panjang. Red Bull masih mengalami kesulitan pada bagian depan dinamis di kecepatan tinggi di sektor 1, tapi dibandingkan awal musim MMH mereka telah banyak membaik dan ada peningkatan yang signifikan, terutama dengan Verstappen. Dan ini adalah faktor yang membuat situasi menjadi lebih rumit karena Red Bull juga memiliki power unit kelas atas. Perkembangan mereka bukanlah hal sepele.
Kembali ke Ferrari, kekecewaan atas hasil kualifikasi bisa dimengerti karena potensinya untuk pole position atau setidaknya baris depan sebenarnya ada, setidaknya dengan Leclerc. Di SQ3, ban soft tidak bekerja sebagaimana mestinya. Masalah deployment pada bagian pertama dari dua trek lurus itu sebenarnya menjadi pembeda. Namun, data aerodinamisnya positif. Leclerc adalah yang tercepat di tikungan-tikungan cepat mengonfirmasi bahwa paket pembaruan Ferrari bekerja dengan baik dari segi efisiensi aerodinamis. Di bagian sangat lambat, Leclerc tidak berhasil mengalahkan Norris, tapi ia sangat dekat. Dalam hal kecepatan balapan, Ferrari SF26 tampak benar-benar sangat baik, mencatat waktu di kisaran 33 detik rendah, dan bahkan Leclerc mencatat 32,8 dalam simulasi kecepatan balapan di FP1, sejalan dengan waktu Mercedes, yang tampaknya sedikit lebih kuat dengan catatan waktu di 32 tinggi hingga 33 rendah, memiliki keunggulan 2 atau 3/10 detik, lebih cepat 2 atau 3/10 detik dibandingkan Ferrari. Sementara McLaren sejalan dengan Ferrari dalam kecepatan balapan mungkin bahkan sedikit lebih lambat. Sementara itu, Red Bull mencatat waktu di 33 detik tinggi, 33 hingga 34 detik rendah, jadi mereka mencatat waktu yang jauh lebih tinggi dibandingkan baik Ferrari maupun McLaren dan tentu saja juga Mercedes. Masalahnya sekali lagi adalah apa yang ada di belakang. Power unit yang dimiliki Ferrari saat ini nilainya ya seperti itu, dan dengan 30 tenaga kuda lebih sedikit dibandingkan yang terbaik, tidak mungkin melakukan keajaiban hanya dengan paket aerodinamika, sebaik apapun paket itu. Beberapa tim bahkan berpendapat bahwa Ferrari memiliki keuntungan yang tidak adil pada ADU karena turbo mereka yang lebih kecil secara desain membatasi tenaga mesin pembakaran internal selama fase boost. Tetapi Kepala Divisi Mobil satu kursi di FIA, Nicolas Tombazis, telah menegaskan bahwa tim-tim telah memilih sistem ADU yang lebih sederhana yang tidak memperhitungkan ukuran turbo, sehingga setidaknya secara formal menutup diskusi tersebut. Strateginya sekarang sudah jelas, bertahan, mengumpulkan poin, meminimalkan kerugian, dan tetap mengikuti ritme sampai ADU hadir dalam bentuk akhirnya. Itulah momen perubahan yang sebenarnya dan tidak heran jika ada pihak di pedok yang melakukan segala cara untuk menundanya. Pada dasarnya, Ferrari lebih percaya diri dalam hal kecepatan balapan dibandingkan dengan sesi kualifikasi. Memang, kita akan melihat Ferrari yang lebih kompetitif di sprint race, terutama dalam hal pemilihan ban. Mereka akan menggunakan ban sedang untuk sprint race dan seharusnya baik Leclerc maupun Hamilton, khususnya Leclerc, akan mendapatkan lebih banyak feeling saat menghadapi berbagai tikungan dan juga dalam mengelola energi dengan lebih baik selama balapan. Jadi, perhatikan Ferrari saat start nanti karena start tetap menjadi salah satu kekuatan Ferrari, tetapi juga dalam hal pengelolaan kecepatan balapan yang tampaknya lebih baik dibandingkan setidaknya dari apa yang kita lihat di sesi latihan bebas dibandingkan dengan McLaren. McLaren memang sangat kuat, tetapi tampaknya lebih kuat di kualifikasi daripada di balapan. Perhatikan juga soal ADU, karena ya Ferrari bisa membuat perbedaan dengan paket pengembangan yang mereka bawa ke lintasan di Miami, yang tentunya juga mencakup pembaruan yang seharusnya debut di Bahrain. Dan perlu diingat bahwa Mercedes akan membawa beberapa pembaruan di Kanada, namun pembaruan Ferrari ini tidak sepenuhnya menutupi seluruh selisih yang ada dengan Mercedes. 30 tenaga kuda pada mesin pembakaran itu sangat banyak, sulit untuk dikejar hanya dengan paket aerodinamika, jadi mereka berusaha menambal kekurangan itu sampai nanti bantuan dari ADU datang, yang diharapkan Ferrari bisa lebih dari 4% mengingat ada selisih 30 tenaga kuda pada mesin pembakaran. Perhatikan Ferrari yang telah membawa beberapa perubahan seperti yang sudah kami sebutkan, sayap depan, sayap belakang Macarena yang telah diperbarui, juga bagian lantai mobil, serta mode flick tail yang telah direvisi dengan efek upwash, yaitu adanya sirip kecil dari karbon yang mendorong aliran udara ke atas dan mampu meningkatkan efisiensi aerodinamika serta mengelola turbulensi dengan lebih baik. Dan di sana kita juga melihat perbedaannya dengan Red Bull yang telah membawa sayap Macarena, yang juga kita lihat pada film Indy di Silverstone untuk Red Bull, dan sayap Macarena yang telah diperbarui ini bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan milik Ferrari. Faktanya, sayap tersebut dikembangkan secara independen, tidak ada hubungannya dengan sayap Macarena milik Ferrari dan tidak ada unsur peniruan, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Sayap Macarena milik Red Bull berputar ke arah berlawanan jarum jam, sedangkan milik Ferrari berputar pada porosnya sendiri sehingga menghasilkan aksi rotasi yang lebih besar pada Ferrari. Jadi ini perlu dipelajari lebih lanjut, namun Ferrari sudah menemukan solusinya juga untuk hal ini dan kita telah melihat bahwa sayap Macarena Ferrari dikonfirmasi di Miami, sementara milik Red Bull tampaknya memiliki ruang main plane yang sangat besar sehingga mampu menyalurkan banyak udara ke dalam flap utama sayap belakang. Dan tampaknya ini adalah solusi yang sangat menarik, bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan milik Ferrari. Namun keduanya memberikan hasil positif dan telah mendapat persetujuan dari kedua tim.
Namun perlu diperhatikan bahwa keduanya dikembangkan secara independen dan bukan satu sebagai respons terhadap yang lain. Tapi kita juga harus melihat situasi terkini di kubu Red Bull dan mendengarkan pernyataan dari berbagai pembalap. Memang sayap Macarena tidak sama untuk semua orang. Ferrari dan Red Bull telah menginterpretasikan konsep sayap bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan sekadar detail. Pilihan Maranello adalah yang paling ekstrim. Sebuah sayap belakang terbalik yang dirancang untuk secara signifikan mengurangi hambatan. Elemen yang paling menarik adalah keputusan untuk membebaskan bagian tengah sayap dengan menghilangkan pilar tengah. Tidak ada gangguan, aliran udara menjadi lebih bersih dan hambatan parasit diminimalkan. Fungsinya sangat terintegrasi dengan lantai dan diffuser. Dan tujuannya sangat jelas, menghilangkan downforce yang tidak diperlukan di lintasan lurus, yang menciptakan hambatan dan membutuhkan tenaga yang saat ini tidak dimiliki Ferrari dalam jumlah banyak. Logikanya sangat sederhana. Jika kita mulai dari masalah yang nyata, yaitu defisit pada mesin pembakaran dalam, peningkatan efisiensi aerodinamika bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Sayap terbalik mengompensasi kekurangan tenaga dengan mengurangi biaya aerodinamika secara keseluruhan. Lebih sedikit hambatan berarti memanfaatkan energi yang tersedia dengan lebih baik dan mencapai ujung lintasan lurus dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sebuah solusi sementara yang canggih namun efektif asalkan transisi beban berlangsung mulus. Namun jika perilakunya tidak teratur, risikonya adalah ketidakstabilan saat pengereman dan para pembalap kehilangan kepercayaan pada mobil. Untuk melengkapi gambaran aerodinamika, ada pengembangan lain yang kita lihat di Miami, yaitu mode flick tail yang telah dimodifikasi sehingga memungkinkan Ferrari memiliki efisiensi lebih tinggi, namun yang terpenting adalah adanya hubungan aerodinamika yang bekerja secara sinergis dengan seluruh paket lainnya. Dan ini merupakan kontribusi mendasar yang telah dirancang Ferrari tahun ini dan terus mereka terapkan pada Ferrari SF26 mereka. Namun kita juga harus mendengar pernyataan para pembalap karena kita sudah mendengar Vasseur yang mengatakan bahwa ADU menurutnya akan sangat membantu Ferrari dan akan menutupi kekurangan yang ada dibandingkan dengan Mercedes. Mereka yakin akan mendapatkan bantuan yang signifikan dari ADU, jadi diperkirakan sekitar 4%, yang berarti 2 paket pembaruan terkait pengembangan mesin di bangku uji. Dan perhatikan bahwa kita pasti akan melihat Ferrari yang diperbarui begitu ADU disetujui. ADU akan disetujui setelah Miami, lalu mulai berlaku mulai dari balapan di Barcelona. Diperkirakan antara Kanada dan Barcelona perubahan-perubahan akan datang dan akan dibawa Ferrari ke lintasan, namun akan benar-benar diterapkan dengan power unit ketiga yang akan hadir setelahnya di Spa. Tapi perhatikan juga pernyataan Leclerc dan Hamilton yang mengatakan setelah kualifikasi sprint, pembaruan telah bekerja tapi semua orang juga meningkatkan mobil mereka, kata Leclerc. Dengan ban medium kami berjalan baik, tapi dengan ban lunak saya tidak menemukan feeling yang tepat. McLaren diakui oleh pembalap asal Monaco itu telah membuat kemajuan besar, namun ia menambahkan sebuah analisis yang menarik. Mereka belum mengoptimalkan potensi mereka di balapan-balapan awal, kata Leclerc tentang McLaren. Mereka selalu cepat, hanya saja mereka belum bisa mengeluarkan performa. Sekarang mereka bisa, dan itu terlihat. Namun soal kecepatan balapan, Leclerc tidak ragu. Kami tahu kami cepat, kami akan berusaha untuk meningkat menjelang besok, dan di balapan saya berharap kami akan berada di depan. Kecepatan sudah ada, kami hanya perlu berani dalam melakukan overtaking. Sementara itu, Hamilton tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kami benar-benar tidak tahu apa yang bisa diharapkan. Saya berharap kami akan tampil lebih baik, tapi perasaan di dalam mobil sama sekali tidak optimal. Dan kemudian kalimat yang berat, saya datang ke sini dengan penuh keyakinan, positif, dan saya pikir kami akan jauh lebih tinggi di klasemen, tapi ternyata tidak demikian. Saya harus bekerja malam ini untuk mencoba memahami mengapa kami tidak secepat itu. Dua pembalap dengan dua pandangan berbeda terhadap masalah yang sama, Leclerc lebih optimis, sementara Hamilton lebih kecewa. Dan kita akan lihat bagaimana kedua pembalap tersebut tampil di sprint race. Di sisi lain, kita punya Red Bull dengan Verstappen yang jauh lebih optimis. Dia mengatakan, tampaknya kami sangat meningkat dalam hal pengelolaan paket secara keseluruhan. Kami masih kalah di tikungan cepat, tapi paketnya lebih baik dibandingkan yang kami lihat di Jepang. Saya pikir ini sudah merupakan peningkatan besar bagi kami, ujar Verstappen. Dan hal ini tidak hanya dikatakan oleh Max, tetapi juga Lambiase dan Laurent Mekies yang mengonfirmasi bahwa memang ada peningkatan. Ajar, di sisi lain Garasi justru jauh lebih kecewa karena ia hanya meraih waktu ke-9 dan jaraknya jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Perhatikan juga McLaren yang menyatakan bahwa kami yakin bahwa pembaruan ini merupakan langkah maju yang nyata dan untungnya memang demikian, kata Lando Norris. Dan pole position di sprint qualifying adalah hasil penting pertama musim ini bagi sang juara bertahan yang pada balapan-balapan awal harus menghadapi perubahan generasi mobil baru dan mengatakan bahwa sejak lap-lap pertama saya langsung merasakan grip yang baik di bagian belakang, ujar Norris.
Dan ketika kamu membawa pembaruan yang benar-benar bekerja, perasaannya selalu sangat positif. Di SQ2, ia mengakui sempat mengalami beberapa kesulitan. Putarannya buruk dan ia tidak berhasil mendapatkan kepercayaan diri yang tepat, tetapi kemudian tim memutuskan untuk hanya mencoba sekali di SQ3 pada kualifikasi sprint dan itu menjadi keputusan yang tepat untuk McLaren. Piastri yang finish ketiga mampu membaca situasi dengan baik. Kedua Ferrari terlihat sangat kompetitif sepanjang hari, jadi mendapatkan hasil seperti ini di kualifikasi benar-benar merupakan pencapaian yang sangat baik. Andrea Stella mengonfirmasi kecepatan tim dengan penuh kepuasan, namun tanpa berlebihan. Mercedes dengan ban lunak, ketika mereka berhasil menyatukan semuanya, mereka sangat dekat. Kita telah melihat Red Bull tampil kompetitif, begitu juga dengan Ferrari. Kita seharusnya akan mendapatkan balapan-balapan yang seru mulai dari Miami dan seterusnya, jadi kita bisa bersenang-senang. Faktanya, banyak tim yang bersaing untuk posisi pole. Kita punya Mercedes, McLaren, Ferrari, dan bahkan Red Bull juga tidak terlalu jauh. Singkatnya, awal musim ini benar-benar berubah drastis dibandingkan dengan 3 balapan pertama. Kita telah melihat para pembalap yang paling berpengaruh, bakat pembalap menjadi lebih penting, di kualifikasi ada lebih sedikit manajemen energi, dan pada saat yang sama kita memiliki lebih banyak tim yang bersaing untuk posisi teratas, dan ini adalah hal yang sangat penting. Beritahu pendapat kalian di kolom komentar tentang kualifikasi sprint yang kita lihat di Miami dan semua topik yang telah kita bahas di video ini, mulai dari posisi Ferrari, defisit yang ada di lintasan lurus terkait Leclerc yang kehilangan banyak waktu antara SQ3 dan SQ2. Sampaikan juga pendapat kalian tentang peningkatan McLaren serta bilah fairing Red Bull dan posisi Mercedes yang saat ini tampaknya sedikit lebih kesulitan dibandingkan awal musim. Saya penasaran untuk membaca dan membalas semua komentar kalian. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar Formula 1 dan Ferrari. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.